Sobat Saverian semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas dalam fisika. Tentu, teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya gerak jatuh bebas dalam fisika. Oke, kita langsung saja ke materinya. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gerak jatuh bebas. Yang pertama, kecepatan awal VO sama dengan 0. Benda dilepaskan tanpa dorongan atau lemparan awal. Ciri-ciri yang kedua, percepatan konstan. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi atau G, sekitar 9,8 m/s². Yang ketiga, arah gerak searah dengan gravitasi. Benda jatuh lurus ke bawah. Contoh gerak jatuh bebas. Yang pertama, buah apel yang jatuh dari pohon. Contoh yang kedua, batu yang dijatuhkan dari gedung. Yang ketiga, air hujan yang jatuh dari langit. Penting untuk dicatat, gerak jatuh bebas diasumsikan tanpa hambatan udara dalam kehidupan nyata. Hambatan udara dapat memengaruhi gerak benda. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah peraturan atau GLBB karena percepatannya konstan. Berikut contoh soal gerak jatuh bebas beserta penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Berapakah kecepatan bola tersebut saat menyentuh tanah? Gunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 m/s². Penyelesaiannya, yang pertama, identifikasi besaran yang diketahui. Tinggi awal atau H sama dengan 20 meter. Kecepatan awal atau VO sama dengan 0 m/s. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 m/s². Yang kedua, gunakan rumus GLBB. Rumus GLBB terdiri dari V² sama dengan V0² tambah 2GH. V² sama dengan 0² tambah 2 kali 10 meter per kuadrat kali 20 m. Sama dengan V² sama dengan 400 m² per s². V sama dengan akar 400 m per m². S² sama dengan 20 m/s. Jadi, kecepatan bola saat menyentuh tanah adalah 20 m/s. Soal yang kedua, sebuah batu dijatuhkan dari gedung setinggi 45 meter. Berapakah waktu yang dibutuhkan batu tersebut untuk mencapai tanah? Gunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 m/s². Penyelesaiannya, yang pertama, identifikasi besaran yang diketahui. Tinggi awal H sama dengan 45 meter, kecepatan awal sama dengan 0 m/s, percepatan gravitasi 10 meter per s². Yang kedua, gunakan rumus GLBB, yang dimana rumusnya H sama dengan VOT tambah setengah G² sama dengan 45 M sama dengan 0 kali T tambah 1/2 kali 10 M per S² kali T². 45 M sama dengan 5 M per S² kali T² sama dengan T² sama dengan 9S². T sama dengan akar 9
S kuadrat sama dengan 3S. Jadi, waktu yang dibutuhkan batu untuk mencapai tanah adalah 3 detik. Soal yang ketiga, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Berapakah jarak tempuh benda tersebut dalam waktu 2 detik? Gunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 m per s kuadrat. Penyelesaiannya, yang pertama, identifikasi besaran yang diketahui. Yang pertama, tinggi awal sama dengan 100 meter, kecepatan awal sama dengan 0 per m per s. Yang ketiga, percepatan gravitasi 10 meter per s kuadrat. Waktu sama dengan 2 detik. Yang kedua, gunakan rumus GLBB. H sama dengan FOT tambah setengah G kuadrat. Sama dengan H sama dengan 0 kali 2S tambah 1/2 kali 10 M per S kuadrat kali 2S kuadrat sama dengan H sama dengan 20 meter. Jadi, jarak yang ditempuh benda dalam waktu 2 detik adalah 20 meter. Tipsnya, pastikan sebuah besaran konsisten dalam satu sistem atau meter, detik, M per S, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan rumus GLBB yang sesuai dengan besaran yang diketahui dan yang ingin dicari. Yang ketiga, perhatikan tanda positif dan negatif pada besaran terutama untuk kecepatan dan